Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Langsung saja untuk kesempatan pada siang hari ini kita akan membahas tentang usul fikih. Untuk usul fikih di sini ada 12 pembahasan. Ada 12 pembahasan. Yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiyah, yaitu artinya segala sesuatu tergantung pada niatnya. Yang mana contohnya adalah orang dalam beribadah itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala asalkan dalam beribadah itu harus menyertakan niat. Contohnya adalah sholat. Orang yang melakukan sholat kalau tidak didahului dengan niat, maka sholatnya itu tidak sah gitu. Untuk kaidah yang kedua adalah al-yaqinu la yuzalu bisyak, yang artinya adalah keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan kebingungan. Yang mana ada seorang yang sudah melakukan wudu tetapi ia itu bingung apakah ia sudah batal atau belum. Ditarik dari konteks tersebut ke dalam kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak, yakni bahwa orang yang mamang atau ragu tentang ia itu telah batal atau belum ketika mamangnya itu setelah melakukan wudu, maka itu dianggap belum batal. Kalau mamangnya itu orang tersebut belum melakukan wudu, kalau dia mamang sudah batal atau belum, maka itu bisa dikatakan orang tersebut telah batal. Itu. Untuk kaidah yang ketiga ada al-masyaqqatu tajribu taysira, yakni keberatan itu bisa membawa kemudahan. Yang mana contohnya adalah pada bulan Ramadan, yakni ada seorang wanita di mana ia itu sedang haid atau nifas, maka wanita tersebut diberi kemudahan. Yakni apa? Diberi kemudahan tentang wanita tersebut tidak melaksanakan puasa dan juga sholat. Yang mana orang yang haid atau nifas tersebut dilarang untuk melakukan puasa maupun sholat. Untuk kaidah selanjutnya, kaidah yang keempat adalah ad-dororu yuzallu, yang mana madorot itu dapat dihapuskan. Itu contohnya adalah janganlah kamu menghambur-hamburkan uang hanya dengan menuruti nafsu, karena orang yang menuruti nafsu itu di akhirnya akan sesat di dunia maupun sesat di akhirat. Dan maka ketimbang uangnya tersebut dihambur-hamburkan, sedekahkanlah uang tersebut, karena dengan sedekah kamu dapat menolong, dengan sedekah tersebut dapat menolongmu di akhir kelak. Oke, untuk kaidah selanjutnya adalah kaidah yang kelima, yaitu al-adatu muhakkamah, yang artinya adalah adat atau kebiasaan bisa ditetapkan sebagai hukum. Yang mana seperti contoh dalam masyarakat itu ada tamu yang datang ke rumah, dan tuan rumah itu memberikan sebuah hidangan, bisa makanan ringan, bisa nasi dan sebagainya. Itu ditaruh di atas meja. Tuan rumah tersebut tanpa mengatakan sebuah kata-kata apapun, seperti contoh silahkan dimakan, itu untuk hidangannya itu sudah boleh dimakan. Karena adat istiadat di masyarakat bahwa makanan yang telah dihidangkan itu boleh langsung dimakan oleh tamu tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah al-ijtihadu la yuqadu bil ijtihad, yang mana ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad. Contohnya gini, seperti ada sekelompok ulama itu berijtihad tentang arah kiblat sholat zuhur. Nah, dari sekelompok ulama tersebut berijtihad bahwa arah kiblat pada sholat zuhur itu lurus dengan
arah barat. Tetapi dalam ijtihad yang kedua, yaitu ijtihad pada sholat asar, yakni bahwa arah kiblat itu berbeda sekitar 10 derajat lebih ke utara ketimbang dari arah kiblatnya sholat zuhur. Maka untuk ijtihad yang pertama itu tetap sah dilakukan, tetapi itu dilakukan pada masanya, yaitu pada masa sholat zuhur dan pada masa sholat asar, yakni untuk ijtihadnya memakai ijtihad yang kedua, yakni pada sholat asar. Oke, yang selanjutnya adalah tasrufu imami ala ra'yati manutu bil maslahah, yakni tindakan pemimpin kepada rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan, yang mana dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab menempatkan dirinya sebagai menempatkan dirinya terhadap harta Allah Subhanahu wa taala itu seperti kedudukan seorang wali terhadap anak yatim, yang mana Khalifah Umar bin Khattab itu memakai harta dari masyarakat atau harta dari Baitul Mal itu seperlunya saja. Maksudnya kalau Umar bin Khattab memerlukan, ya baru Umar bin Khattab itu mengambil. Tapi kalau tidak memerlukan, maka membiarkan harta tersebut di Baitul Mal. Oke, selanjutnya adalah al-hududu tasqutu bisyubhat, yang mana hukum had gugur karena subhat atau samar. Yakni contohnya adalah ada sebuah perkara di masyarakat, yaitu yang mana perkara itu sangat melanggar dengan syariat dan pantas diberi had, tetapi dalam perkara tersebut hakim mau memberi had itu tidak mempunyai bukti-bukti yang kuat, yang mana perkara tersebut tidak terdapat bukti yang nyata. Jadinya hakim tidak bisa memutuskan suatu hukuman kepada orang tersebut dikarenakan belum ada bukti yang nyata. Maka kasus tersebut bisa dikatakan sebagai samar-samar. Oke, untuk selanjutnya adalah al-mumalu al-kalami kula min ihmalihi, yakni mengamalkan maksud dua kalimat lebih utama daripada mengabaikannya. Contohnya adalah pembagian harta waris, yang mana hakikatnya itu diberikan kepada seorang anak, dan akan tetapi pada suatu waktu ada sebuah kejadian bahwa anak tersebut telah meninggal lebih dahulu dan ia mempunyai anaknya tersebut mempunyai anak, yang mana kedudukan anaknya itu sebagai cucunya dari orang yang mau memberikan waris. Nah, itu anak cucu dari anak yang telah meninggal tersebut itu dapat menggantikan ayahnya yang telah meninggal sebagai orang yang menerima waris yang hakikatnya itu ayahnya, karena ayahnya tidak ada, itu digantikan oleh putranya itu. Oke, yang selanjutnya adalah ar-ridho bisyai'in ridho. Ar-ridho bisyai'in ridhoima yatawalladu minhu, yang artinya adalah rela dengan sesuatu berarti rela dengan akibatnya, yang mana seseorang yang berhutang kepada kreditur itu kan memberikan sebuah jaminan. Contohnya gini, ada orang A itu berhutang dengan kreditur B. Ia memberikan jaminan sebuah sepeda motor dengan jangka tempo 2 tahun. Nah, karena orang A tersebut tidak istilahnya kekurangan dalam uangnya dari hutangnya kreditur A, orang A tersebut
berhutang lagi kepada kreditur yang lain, yang mana orang yang berhutang tadi yang telah memberikan sebuah jaminan sepedanya tadi kepada kreditur yang pertama, ia tidak boleh memberikan jaminan sepeda motornya kepada kreditur yang kedua, dikarenakan dalam kreditur yang pertama tersebut orang yang berhutang itu belum melunasi hutangnya terhadap kreditur yang pertama tadi. Yang selanjutnya adalah al-waliyatu khossatu aqwa minal wilayati al-ammah, yakni perwalian khusus lebih kuat ketimbang perwalian umum. Yaitu contohnya adalah wali hakim ketika akan wali hakim dilarang menikahkan seseorang perempuan yang mana perempuan tersebut masih mempunyai wali nasab, dikarenakan wali nasab itu sifatnya lebih khusus ketimbang dengan wali hakim. Dan yang terakhir adalah man istajala syai'an qabula awanihi uqiba bi khiramatihi, yakni barang siapa terburu-buru mencapai sesuatu sebelum waktunya, maka ia tersiksa dengan tidak memperoleh sesuatu. Yakni begini maksudnya, ada seseorang yang terburu-buru mendatangi sebuah kondangan atau sebuah acara. Nah, ia melakukan sholat zuhur terlebih dahulu, dan pada sholat tersebut waktunya itu kurang dari 2 menit atau sekitar 3 menit waktu zuhur. Ia sudah melakukan sholat, dan sholatnya yang dilakukan itu menurut Islam itu tidak sah karena belum waktunya melakukan sholat. Oke, terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya kita sambung di lain hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.